Gue bisa ngomongin apa? Maaf. Halo, gue Panji dan ini monolog gue. Senang sekali akhirnya bisa diundang ke sini. Di balik kamera yang lo nggak ngeliat adalah insan-insan stand up Indo tidak taat protokol. Duduk-duduk rame-rame, ruangan sempit. Saya baru kelar COVID, udah diancam lagi sama protokol yang dilanggar. Tapi gue seneng banget datang ke sini karena gue jadi bagian dari komunitas ini cukup lama. Sama sekali nggak pernah kebayang akan punya kantor. Jadi ketika datang, tapi gue disuruh real sama Ajis. Belum ada terharunya sih, terus terang ya. Orang berharap gue terharu gitu. Gue ditanya, bang nggak nangis. Kenapa sih? Emang gue cengeng? Emang gue mau jadi reputasi cengeng kali ya? Gue sih seneng aja karena gue bener-bener di antara begitu banyak orang yang di Indonesia yang rasanya nasibnya bener-bener berubah karena stand up Indo tuh gue gitu. Karena ngapain coba gue kalau nggak ada stand up Indo, gue ngapain coba? Gue masih rapper gak laku, rapper gak jelas, gue masih di mau angkat tanganmu untuk Indonesia. Gue sekarang bersyukur gue ada komunitas stand up ini karena saat itu gue pengen hidup dari karya karena waktu itu gue kan di TV mulu kan, Hole in the Wall, tau Hole in the Wall nggak? Tau Hole in the Wall? Tau nggak Hole in the Wall? Tahu. Gitu kan itu. Fenomenal banget loh itu. So, acara Hole in the Wall itu adalah acara adaptasi dari Jepang. Saking suksesnya ada Hole in the Wall Mom. Pesertanya ibu-ibu, respect itu acara. Terus gue acara Kenade, terus gue ada acara liputan berita gitu, Good Morning Trans 7 kalau gue nggak salah. Jadi gue lagi kerjanya di TV mulu, mondar-mandir, liputan sana sini, berasa kayak kerja. Terus gue bilang, gue pengen hidup dari karya. Waktu itu gue nggak tahu bahwa stand up comedy akan jadi sesuatu di Indonesia, kendati pun gue punya cita-citanya. Jadi gue putuskan untuk jadi rapper. Berkaryalah gue. Album pertama tidak laku, album kedua tidak juga, album ketiga tidak jelas. Tiba-tiba 5 aja album gue. Udah bikin 5, kagak ada yang tahu, sedih banget hidup gue. Tapi pada saat itu, bahkan ketika gue nge-rap, gue udah nggak mampu untuk menahan cita-cita gue jadi stand up comedian. Jadi waktu itu gue bikin namanya private concert, Twitter private concert. Jadi konser mini untuk followers gue di Twitter, isinya cuma 100 penonton, tiketnya 50.000 kalau gue nggak salah, 80.000 gue lupa. Terus gue pikir, toh ini penonton gue juga, cita-cita stand up gue lempar gitu. Terus gue inget beat pertama gue ngomongin Susno Duaji, coba bayangin. Kurang respect apa tuh Seminato Slim Boy? Sospol tidak, saya sudah duluan. Sebelum Seminato Slim Boy ngomongin hal-hal cerdas, beat pertama gue coba bayangin tentang Susno Duaji. Tidak terlalu lucu memang saya akui. Tapi maksud gue pertama kali gue stand up aja udah hal-hal seperti itu. Habis itu ternyata kena. Bulan depannya di acara yang sama gue coba, gue siapin set 15 menit lah. Terus gue stand up 15 menit yang gue rekam pada akhirnya gue taruh di YouTube. Yang pada akhirnya dilihat sama orang Kompas TV. Saat itu Indra Yudhistira masih ada di situ. Terus gue diajak terlibat di Suci Kompas TV yang akhirnya meledakkan skena stand up comedy ini. Menyenangkan sekali. Gue sebenarnya gue bisa aja stand up tanpa skena ini. Tapi skena ini yang membuat gue jadi kayak ada kayak ada posisinya gitu di komunitas gitu. Tanpa stand up Indo gue cuman Panji. Kalau di stand up Indo gue Bang Panji. Respect. Respect. Lu nggak tahu rasanya jadi gue kalau ke open mic dimanapun. Mau itu di stand up Indo Jakut di Indomaret Point? Ya, bentar. Iya kan Indomaret, mau di Indomaret Point, mau di itu di seberang sana tuh? Apa namanya nih? Ini di seberang. Lawan 78, mau di tempatnya Bekasi yang nggak pernah konsisten. Gak tahu tuh kenapa sih komunitas itu bermusuhan mulu kali apa tempat yang mereka pakai pindah-pindah mulu. Tapi kemanapun gue pergi, pas gue nyampe tuh, Bang Panji. Orang tuh nyamperin. Pasti orang datang ke Indomaret Point bingung, siapa ini mas-mas semua tamu Indomaret Point salaman sama gue yang punya kali Indomaret Point. Siapa Subronto Laras di orang nih. Gue disamperin, Bang Panji. Gue juga kayaknya ada orang yang datang ke Indomaret Point, gak kenal gue siapa, tapi kayaknya kita mesti salaman deh sama yang punya Indomaret Point. Bang Panji. Semuanya gue lagi duduk, asik lagi minum, Bang Panji gitu. Jadi kayak
Makanya gue pernah bilang di Stand Up Indo tuh gue kayak, kalau di Planet of the Apes tuh gue kayak Caesar gitu. Monyet-monyet tuh kalau ngeliat gue... respect gitu. Itu gara-gara komunitas ini gue bisa naik ke atas panggung dimanapun, di open mic manapun, dan pasti ada aja yang ketawa respect. Belum tentu lucu tapi kata penonton. Emang lucu? Tidak terlalu tapi saya respect. Soalnya kayaknya anak-anak stand up itu tahu susahnya stand up dan tahu betapa susahnya untuk ada di posisi gua, posisi Radit, posisi Ernest. Jadi kendati pun mungkin ada banyak di antara anak-anak stand up yang nggak gitu ngerasa gua lucu, atau nggak ngerasa Radit lucu, atau Ernest lucu, atau Iwel lucu, atau Ramon Papano lucu, atau kan bisa aja ada yang menganggap mereka lucu kan. Tapi mungkin ada respect-respectnya karena sebelum orang-orang ini terjun ke stand up karena ngelihat ada yang stand up, udah ada abang-abangannya duluan atau empom-empomnya duluan yang stand up tanpa ngeliat ada siapa-siapa sebelumnya. Kayak gue tahu ada Iwel, gue pernah nonton Iwel. Waktu gue nonton Iwel pertama kali gue inget Bincang Bintang acaranya. Tika Panggabean jadi hostnya. Waktu itu RCTI, dan itu juga gara-gara Indra Yudhistira. Dia pengen ada stand up aja. Terus dia tahu Iwel bisa stand up, terus disuruh stand up di situ. Dan di situ gue pertama kali ngeliat, lah ada yang stand up. Terus gue liat, lah nggak terlalu. Untuk gua, Iwel untuk gue kan, lu kan segmennya spesifik. Gue sama Iwel saling sayang gitu. Karena gue, apapun yang kemudian terjadi di komunitas ini, susah deh, beneran deh. Datang dari gue sendiri yang udah ngelakuin ini sebelum, seperti yang tadi gue bilang, orang-orang ini stand up ketika ngelihat orang lain stand up, gue nggak ada yang gue lihat, cuman Iwel doang. Udah gitu. Bahkan Bang Ramon nggak stand up waktu gue pertama kali datang ke Comedy Cafe. Dia tepatnya semacam DJ gitu. Beneran nggak bohong gue, dia berdiri di belakang, cuma gitu doang tuh. Ada komediannya naik, slide-nya dinaikin, komediannya udah nyampe, slide-nya diturunin, komediannya bilang selamat malam, naikin lagi gitu. Emang DJ. Kebetulan emang Bang Ramon emang DJ kan sebenarnya kan dulunya kan. Tapi ya gitu, maksud gue, tanpa komunitas ini gue bukan Bang Panji, gue cuman Panji aja, gue cuman mas-mas ngomong nggak jelas di atas panggung. Dan memang harus gue akuin, nggak ada komunitas pun gue pasti akan stand up. Tapi bukan dong, nggak. Tapi apa namanya? Gue lagi mikir nama tempatnya apa sih itu? Coffee Toffee Hang Lekir lah, yang sebenarnya menurut gue ya, ground zero komunitasnya tuh sebenarnya bukan di Comedy Cafe. Ground zero komunitasnya tuh di Coffee Toffee Hang Lekir. Karena letaknya itu membuat semua orang ke sana. Betul, banyak di antara kita mulainya dari Comedy Cafe. Gue masih inget bahkan Rispo. Gue panggil Bisul. Masih Ananta namanya waktu itu ya. Gue manggilnya Ananta ya? Iya, gue inget. Dan dari dulu, gue nggak tahu Rispo inget atau enggak. Tapi Rispo salah satu yang gue tandain lu bakal gede. Gue nggak tahu Rispo inget atau enggak. Benar nggak gue? Ada di buku Merdeka Dalam Abis itu yang juga gue tandain, ada satu lagi, gue lupa. Tapi gue inget, gue ngeliat Kemal pertama kali di situ. Gue ngeliat Adri pertama kali di situ. Gilbas pertama kali di situ. Tapi kalau kita ngomongin komunitas, ground zero-nya tuh di Coffee Toffee. Coffee Toffee adalah tempat di mana semua orang datang, kemudian ketika ngelihat ada orang stand up, tadinya dia nggak mau stand up, jadi pengen stand up. Dia ngeliat sini pecah, gue naik juga deh, naik. Terus udah gitu setelahnya kita ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Rasanya kemaraderinya tuh dibentuknya di situ. Dan lucu aja gitu, dari sebuah tempat orang yang bahkan sekarang tempatnya udah nggak ada. Gue ini menjelma deh jadi sebuah kantor stand up Indo yang didirikan dari uang malak. Presidennya malak. Emang dari zaman belum jadi presiden, Ajis kerjanya malak mulu. Dia kan kerjanya gitu kan, kalau bikin apa? Lu kalau bikin apa namanya? Sumbangan selalu dibacain kan ya? Iya kan? Jadi kalau ulang tahun stand up kan dia suka bacain dia kan? Iya, kalau misalnya ada yang kecil dia bacain gitu. Emang dari dulu dia kayak gitu. Jadi waktu dia malak di sosmed, ya ini mah Ajis menjadi Ajis saja, walaupun gue lihat nggak semua palakannya berhasil ya. Iya. Iya emang. Emang pangnya nyaut.
Oh, belum. Pangeran Siahaan dicolek sama Presiden Stand Up Indo, terus Pangeran Siahaan ngerasa, loh emang gua anak Stand Up Indo. Nyolek Pangeran Siahaan tuh sebenarnya nggak beda sama nyolek Joshua Suherman. Pas dicolek juga bingung, gue emang Stand Up Indo juga. Bingung. Ya kan emang untuk jadi stand up comedian ini nggak harus jadi anak stand up Indo dong, ya nggak sih? Siapa stand up comedian di Indonesia yang paling lucu yang bukan anak komunitas? Banyak ya Calontong. Ya banyak sih sebenarnya. Jadi ya emang nggak harus. Nah ini menarik nih. Gue tuh selalu ditanya, emang kalau jadi stand up comedian harus jadi bagian dari komunitas? Ya nggak juga. Tapi kenapa Suca isinya komunitas? Ya karena Suca cuma peduli yang lucu, dan di komunitas lu dibantu supaya lucu gitu. Ya kalau misalnya lu nongkrongnya sama orang-orang lucu mulu kan ke bawah gitu. Kalau misalnya lu ikutan sebuah komunitas yang fasilitas komunitasnya adalah panggung setiap minggunya dan kesempatan untuk diskusi setiap minggunya, ya kan pasti lu akan lebih baik daripada menjadi orang-orang yang ngotot nggak mau masuk komunitas pas ikutan audisi Suci, kemudian kalian tetapannya tak kenal maka kata sayang. Ya Allah, masih tak kenal maka kata sayang. Nama saya Panji dipanggil nengok. Ya Allah, masih ada. Jadi ya mendingan ikutan komunitas supaya lu nya jadi lebih terasah, lebih baik lagi gitu. Dan gua ngerti kok, kesenian ini udah mengubah hidup banyak orang. Karena gua adalah orang yang kerjanya ngaudisi, gua tahu persis rata-rata kayaknya pekerjaan tersering gue temui di audisi Suci ataupun Suci adalah pengangguran, anak STM, sama satpam, sama ojol, 4 itu. Halo saya A, saya ojol gitu. Setiap 4 orang sekali, halo saya B, saya ojol. Kayaknya hidupnya pengen diganti banget dari pekerjaan ojol. Kalau nggak pengangguran, kalau nggak STM, kalau nggak satpam. Kelihatannya persamaan dari 4 profesi ini hanya tidak terlalu passion dengan apa yang mereka lakukan. Tapi ngelihat banyak orang kehidupannya berubah, itulah mungkin harapan yang ingin dicapai sama banyak orang. Dan memang benar ada banyak nih orang. Ada yang beneran begal, ada kan? Yang beneran begal, bener-bener begal. Halo saya begal, terus orang pada ketawa, saya begal. Ada kan? Ada kan yang bener begal kan? Terus ya gitu, makin lama dia masuk di materi stand up, iya saya begal. Dulu saya begal gitu, terus lama-lama yang nonton, loh begal beneran. Dia pikir lagi stand up, ternyata begal beneran. Lucu banget. Ada yang bener-bener jualan drugs. Ada yang pengangguran. Tapi hidupnya berubah banget, gila emang ini stand up comedy. Gila banget. Gua deh. Coba bayangin, gua ngelakuin banyak dalam hidup. Nggak pernah jadi, cuman di stand up aja gue jadi gitu. Makanya tadi gue bilang kalau nggak karena stand up mungkin gue masih nge-rap dan masih tidak laku. Gue akan jadi rapper yang setiap kali diundang di TV bawanya lagu Kami Tidak Takut mulu. Ada teroris gak ada teroris tapi tidak takut mulu. Gue akan jadi rapper yang bilang tapi saya punya album kelima single Kami Tidak Takut. Ya udah Kami Tidak Takut. Gue akan jadi rapper kayak gitu, rapper one hit wonder, dan mungkin gue nggak bisa menghidupi keluarga gue gitu. Karena yang gue bisa lakukan ternyata dengan sangat baik, ya cuman ngelucu gitu. Itu pun ya tempo-tempo, kadang-kadang lucu, kadang-kadang enggak. Tapi gila, maksud gue, guru gue nggak percaya bahwa gue bisa jadi orang seperti sekarang. Guru gue coba bayangin, gue datang ke SMA gue, ketemu guru gue. Sayangnya gue lupa namanya siapa, cuman panggilannya Mabro karena bentuknya kayak Mario Bros. Ya udah, guru fisika dia bilang, Panji sukses ya kamu sekarang ya. Terima kasih banyak Pak. Dulu nggak kelihatan bisa kayak sukses loh. Wah anjing juga nih guru. Karena emang nggak apa coba, nggak ada sama sekali. Cuman 2 pelajaran yang gue bagus di sekolah itu adalah bahasa Inggris. Itu juga rada curang karena gue lahirnya di Singapura kan. Dan olahraga gitu. Mau jadi atlet juga nggak bisa gitu. Paling di Bedebah FC doang. Sisanya nggak ada gitu. Sisanya bener-bener nggak berprestasi gitu. Makanya gue tuh dendam banget sama sistem pendidikan Indonesia yang lama karena perasaan gue disuruh ke sekolah biar jadi pinter kan orang tua gue bilang, Mas Panji pergi ke sekolah biar pinter gitu. Gue rasa ngapain kan? Anak-anak itu ya kan orang tuanya kan selalu bilang, anak pinter, anak hebat gitu. Dan sebelum gue sekolah gue nggak ada masalah sama percaya diri. Orang gue kalau lomba gambar minimal juara 2, lomba gambar di sini, lomba gambar di situ. Orang tua selalu bilang, oh kamu anak pinter gitu. Terus disuruh ke sekolah, udah ke sekolah aja biar pinter. Sampai pinter gue ranking paling sampai sekolah gue ranking paling bawah
setiap masa gitu, SD, SMP, SMA ranking paling bawah, kan gue jadi dendam ya. Perasaan gue disuruh ke sekolah biar pinter, kenapa sekolah bilang gue beko? Ya silakan masuk ke sekolah biar Anda pinter. Sampai sekolah Anda urutan ke-30 dari 30 anak. Konsisten. Jadi gue kesel kan, maksud gue bayangin coba, seandainya gue nggak punya komedi, gue mungkin bingung mau jadi apa gitu. Karena sekolah nggak bilang gue bisa jadi apapun gitu. Gue pikir, oh mungkin gue ini kali matematika gitu. Ternyata enggak juga. IPA gitu. Gue suka pelajaran IPA, sains, enggak juga. Oh gue pikir mungkin sosiologi, antropologi, enggak juga. Jelek semua, enggak ada yang bagus pelajaran gue. Bahkan gue baru inget nih, sambil gue ngomong nih gue baru inget dan gue mau ngomong sekarang. Selama 1 tahun penuh gue kelas 3 SMA, nggak pernah masuk sama sekali pelajaran administrasi pembukuan. Nggak pernah masuk gue. Setiap pelajaran itu gue selalu di lapangan basket. Anak-anak tahu, mereka nggak perlu nebak di mana Panji. Pasti di lapangan basket. Dan lulus-lulus aja, nilainya memang jelek. Tapi maksud gue, gila nggak? Segitu nggak semangatnya gue. Lagi-lagi gue lupa nama gurunya siapa. Tapi gue inget panggilannya, namanya Ginola. Bukan karena dia suka pemain sepak bola Prancis, tapi karena giginya nongol atu. Gak bohong gue. Namanya Ginola, giginya nongol atu. Terus anaknya Ibu Ginola masuk ke Gonzaga juga. Dipanggilnya Ginosa karena giginya nongol semua. Ada sakit perut juga. Ya Allah, jahat banget. Ginola. Giginya nongol atu gitu, tau gak? Jadi tonggos tapi satu gitu. Poin gua, kalau bukan karena kesenian ini, mungkin gua nggak punya profesi. Dan kalau bukan karena komunitas ini, mungkin gua nggak punya status ini. Ada yang hormatin gua. Mungkin gue ada yang, wah Bang Panji gitu. Kalau nggak, gue cuman sahabat Anies, musuh Enu, dan gue mau ngomong dimusuhin sama Enu sama Muhammadiyah, tapi sekarang pendukung FPI juga lagi marah sama gue. Sebenarnya siapa? Tahu nggak? Ini satu nggak enaknya jadi gue saat ini. Gue kadang-kadang kalau ke mall terus ngeliat orang, seorangnya ketus sama gue tuh nggak pernah tahu ini dia ketus sama gue gara-gara NU Muhammadiyah, atau dia pendukung Habib Rizik, atau dia pendukung Jokowi, atau pendukung Prabowo, atau dia pecinta kucing, atau dia nggak suka di WhatsApp jam 00.44, atau yang mana nih? Gue kayaknya semuanya deh. Kayaknya semuanya. Tapi itulah resiko orang yang tidak punya masalah dengan ngomongin apapun yang ada di pikirannya. Dan itu adalah apa yang ada di dalam komunitas ini. Komunitas ini cuman ada orang-orang yang cuman punya cerita hidupnya dan cuman punya pendapatnya. Udah itu doang yang kita punya. Apalagi sih manusia-manusia ini. Kita cuman punya cerita hidup. Kita cuman punya penilaian terhadap apa yang kita lihat. Dan nggak adil kalau lu nggak memberi kami ruang untuk bisa hidup dari apa yang kami punya, dan yang mana cuma pendapat, cerita, dan opini doang gitu. Jadi gue sih senang ada di sini, dan moga-moga komunitas ini bisa terus tumbuh jadi lebih baik lagi, dan lebih banyak lagi orang yang bisa berubah hidupnya karena kesenian ini. Viva la Komtung. Terima kasih sudah dengerin monolog gue.